Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Integritas Guru. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rifki Padiana Manani dan rekan saya yang bernama Pipin Pramita dari kelompok 12. Masuk saja langsung, integritas guru. Sebelum kita membahas tentang poin-poin yang ada di dalamnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu integritas. Integritas adalah perilaku konsisten antara yang diucap, dipikirkan, dan yang dilakukan menurut norma dan ajaran dan aturan-aturan yang diberlakukan. Poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama itu ada berpikir dan berperilaku positif. Yang kedua ada memperbaiki keadaan, yang ketiga ada disiplin, yang keempat ada optimis, dan kelima ada bijaksana, dan yang terakhir itu contoh-contohnya. Yang pertama itu berpikir dan berperilaku positif. Positive thinking dalam bahasa Indonesia yang artinya berpikir positif dengan cara melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif dan mengambil hikmah di balik masalah yang menimpa. Kenapa sih kita harus berpikir positif? Ada beberapa faktor, antara lain yang pertama itu bahagia, yang kedua itu motivasi, yang ketiga itu harga diri atau sikap, yang keempat kesehatannya baik, yang terakhir itu hubungan baik. Manfaat berpikir positif, yang pertama itu manfaat berpikir positif di keluarga, yang kedua manfaat berpikir positif di pekerjaan, yang ketiga itu tidak mudah iri. Kegiatan untuk mengasah berpikir positif, yang pertama membuat daftar keseharian, yang kedua melawan rasa takut, yang ketiga luangkan waktu sejenak untuk menghilangkan pikiran negatif, itu biasanya dilakukan di malam hari sebelum tidur, yang keempat fokus pada kegiatan yang membuat kamu bahagia. Memperbaiki kegagalan dan disiplin. Memperbaiki kegagalan adalah suatu cara seseorang untuk merubah tujuan yang tadinya tidak dicapai menjadi dapat dicapai, atau yang biasa dikenal itu sebagai revisi. Cara mengatasi kegagalan, yang pertama percaya diri, yang kedua kenali kelemahan Anda sendiri, yang ketiga belajar dari kesalahan, yang keempat cari tahu penyebab kita gagal. Disiplin. Kata disiplin sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tertib dan sebagainya. Dalam pengertian disiplin tersebut ada dua kata kunci utama, yakni taat atau patuh dan aturan atau tata tertib. Tujuan disiplin itu sendiri ada 4. Yang pertama, membantu mengembangkan pengendalian diri. Yang kedua, membantu membuang kebiasaan buruk dalam diri seseorang. Yang ketiga, menciptakan keteraturan dalam diri. Yang keempat, menciptakan prinsip agar seseorang dapat mencapai sasaran tertentu dalam hidupnya. Manfaat disiplin. Yang pertama, membantu menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua, menumbuhkan sikap patuh terhadap aturan. Yang ketiga, mengkokohkan sikap pengendalian diri menjadi lebih baik. Yang keempat, membuat diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang kelima, melahirkan kemampuan mengelola waktu yang lebih baik dan sekaligus memiliki pola hidup sehat. Yang terakhir, memiliki kepekaan dan kepedulian yang lebih baik dari orang lain yang biasanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Optimis dan bijaksana. Optimis merupakan sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal, serta kecenderungan untuk mengharapkan hasil yang menyenangkan. Manfaat optimis: menciptakan lingkungan yang positif, mengurangi stres, meningkatkan produktivitas, menghasilkan energi yang positif, memotivasi orang lain. Tujuan optimis yaitu untuk membuat kepercayaan diri kita lebih baik dan tidak mudah goyah. Bijaksana. Menurut KKBI, bijaksana berasal dari kata dasar bijak, yang berarti selalu menggunakan akal pikiran, budaya,
pandai, mahir, dan kata kebijakan adalah kepandaian dan kebijaksanaan akal budinya, pengalaman dan pengetahuan, kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Tujuan bijaksana dapat menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, mempermudah mewujudkan hal-hal apapun, dan dapat dipercaya orang-orang karena sikapnya yang bijaksana dan selalu berpikir dulu baru bertindak. Manfaat bijaksana. Yang pertama, dihormati banyak orang. Yang kedua, menyelesaikan masalah dan solusi yang terbaik. Ketiga, hidup damai dan sejahtera. Keempat, dapat menyelesaikan perkara sampai tuntas. Contoh kasus, misal kayak kasus sekarang, di mana-mana sekolah rata-rata hampir semua melakukan pembelajaran tatap muka akibat penurunan COVID-19 kemarin. Sikap dari kita, guru atau pengajar yang sah-sah saja, asalkan selalu mengikuti protokol kesehatan dan yang pasti syaratnya harus vaksin minimal yang ke-1. Nah, dari kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diberlakukannya tatap muka lagi, maka pihak murid atau guru pasti memperlakukan lagi yang namanya disiplin waktu, yang dimana di saat daring biasanya para murid kadang belum siap-siap atau apapun itu, dan juga ini sebagai memperbaiki sistem pembelajaran kembali seperti dahulu, yang dimana interaksi murid dan guru akan lebih erat lagi daripada daring. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.